Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah apa yang kita lihat. Terambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu sekali lagi Kaleb adalah tampil sebagai pemuda berusia 40 tahun. Dia memiliki iman kepada Tuhan. Dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dia melihat masa depan. Dia melihat bahwa tempat di mana ia menginjakkan kaki akan menjadi miliknya, sekalipun itu berisi orang-orang raksasa. Dan Kaleb 45 tahun kemudian menagih janji itu. Dan dia tetap punya semangat. Dia tetap bisa melakukan visinya. Impiannya bisa diwujudkan. Karena apa? Karena dia tetap setia mengikut Tuhan. Ada seorang yang bernama Lim Gohtong. Siapakah itu? Mungkin kita tidak terlalu mengenalnya. Tetapi ketika nama itu dikaitkan dengan sebuah tempat, yaitu Genting di Malaysia, maka kita tahu dia adalah orang yang mendirikan tempat pariwisata Genting. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Orang-orang lain mengatakan itu tempat yang sulit, itu mustahil. Tetapi Lim Gohtong melihat itu tempat yang indah menurut mimpinya, menurut apa yang dia cita-citakan. Dan dia berjuang selama 4 tahun untuk membangun tempat itu. Orang lain menertawakan, orang lain berkata, "Rugi kamu, percuma kamu membangun tempat itu." Tetapi ia mengerjakan dengan tekun dan akhirnya berhasil. Dan bukan saat itu saja, dia mendapat gelar kehormatan Tan Sri Lim Gohtong. Sebuah kehormatan bangsawan, gelar bangsawan yang diberikan kepadanya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Apa yang kita lihat itu menentukan akan jadi apa diri kita. Yang pertama, kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia ini.
Ketika kita mau perubahan, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Ketika kita berseru, oh sekarang kondisi pandemi COVID-19, kita mungkin merasa gelisah dengan kondisi saat ini. Kita ingin perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita mulai dari diri kita sendiri. Menggunakan masker dengan benar. Jaga jarak, jaga kesehatan. Dan itu sekali lagi akan menjadi perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian pula dengan impian-impian kita. Apakah kita masih memiliki impian-impian yang belum terwujud? Sekali lagi, mari kita mengusahakan. Yang kedua adalah jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tidak bahagia dengan hidupmu, maka perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah. Tidak ada kata terlambat, berapapun usia kita, apapun latar belakang hidup kita. Lim Goh Tong sekali lagi bukanlah seorang sarjana. Dia ketika usia 16 tahun, dia harus keluar dari sekolah karena ayahnya meninggal, dia harus bekerja. Tetapi dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia tidak melihat masa lalunya adalah sebagai hal yang memberatkan langkahnya untuk mencapai cita-citanya. Demikian pula kita semua pada hari ini. Janganlah masa lalu memberatkan langkah kaki kita. Tetapi biarlah masa lalu menjadi hal bekal hikmat untuk kita bisa melangkah di hari depan. Yang ketiga, jangan pandang terus masalahmu, pandang Tuhanmu yang berkuasa, yang dapat memutar balikan keadaan. Apa yang kita lihat saat ini? Apa impian kita? Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mewujudkannya? Jangan hanya berpandangan dengan masalah, hambatan yang membuat kaki kita tertahan untuk melangkah. Tetapi mari kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan memudahkan segala jalan kita untuk mencapai cita-cita kita. Seperti Kaleb yang akhirnya dapat mencapai cita-citanya. Dia memiliki tanah Kiryat Arba. Oleh karena itu, mari kita tidak berpaku dengan masa lalu. Kita tidak terpaku dengan umur kita. Tetapi kita melihat masa depan. Dan kita melihat betapa Tuhan Maha Kuasa. Kita semangat. Lakukan yang terbaik kita bisa. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan kita akan berjalan bersama Tuhan mencapai cita-cita rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.